Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, jadi pada kesempatan kali ini, pada ke materi kali ini saya akan membahas tentang namanya fungsi pengorganisasian dan evaluasi peserta didik. Jadi dalam sebuah manajemen sekolahan pasti ada namanya organisasi dan evaluasi ya. Yang mana organisasi serta evaluasi ini sangatlah penting untuk siswa agar dia bisa selanjutnya berkembang di masyarakat serta mengaplikasikannya dalam masyarakat ya. Oke, langsung saja kita ke dalam materinya. Di sini saya sudah membuatkan PPT yang mana jurnal ini dibuat oleh Manda ya, bernama Manda. Jadi ntar saya kasihkan juga filenya gitu. Oke, kita ke dalam materi. Nah, di sini berbicara tentang pengorganisasian, tentunya kita akan membahas dulu apa sih yang namanya organisasi itu ya. Organisasi adalah suatu pola hubungan yang melalui orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama. Jadi organisasi itu ada seorang manajer yang membawahi orang-orang itu untuk melakukan tujuan bersama, gitu ya. Serta pengorganisasian adalah suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi nggak ada namanya organisasi itu nggak punya tujuan, itu nggak ada. Kalau organisasi nggak punya tujuan, perlu ditanyakan itu organisasi apa, organisasi gelap atau organisasi nggak jelas. Oke, selanjutnya udah bahas tentang pengorganisasian. Sekarang kita akan bahas tujuan pengorganisasian. Ya, di sini ada beberapa tujuan pengorganisasian ya, adalah agar pembagian tugas dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi tujuan adanya organisasi itu biar si ketua itu nggak bergerak sendiri ya, dia diwakili oleh teman-temannya, dibantu oleh teman-temannya. Kemudian dengan pembagian tugas diharapkan setiap anggota organisasi dapat meningkatkan keterampilan secara khusus. Ya, kembali lagi adanya organisasi itu untuk meningkatkan taraf atau kredibilitas seorang siswa di masyarakat nanti gitu kan. Selanjutnya yang kedua, apabila pengorganisasian itu dilakukan secara serampangan itu artinya ngawur, barbar, asal gitu kan, tidak sesuai dengan bidang keahlian seseorang, maka tidak mustahil dapat menimbulkan kegagalan dalam penyelenggaraan pekerjaan tersebut ya. Jadi kalau seandainya organisasi itu diberikan kepada orang yang ngawur, asal, jadi organisasi itu nggak bakal berjalan dan nggak bakal mulus lah pekerjaannya. Oke. Selanjutnya di sini ada unsur-unsur organisasi. Pertama, unsur organisasi adalah sebagai wadah atau tempat untuk bekerja sama. Organisasi itu kerjasama ya, nggak ada namanya ketua bekerja sendiri, itu nggak ada. Kemudian sebagai proses kerjasama antara dua orang terlebih. Jadi organisasi itu boleh dua orang ya, ketua dan wakil ketua itu boleh, nggak ada namanya larangan buat organisasi harus 10 orang, 14 orang itu nggak ada. Kemudian adanya tugas atau kedudukan jelas. Nah, itu lagi fungsi organisasi adalah untuk membagi tugas biar si ketua ini nggak kerja sendiri. Terus ada kedudukan jelas, ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara, semuanya ada. Terus mempunyai tujuan tertentu ya. Tadi sudah saya singgung, organisasi kalau nggak punya tujuan itu bukan organisasi namanya. Oke, selanjutnya tadi kita bahas fungsi organisasi bagi siswa. Kemudian evaluasi. Apa sih penting evaluasi? Apa sih kegunaan evaluasi? Evaluasi itu cuma jelek-jelekin doang, enggak, tentu. Evaluasi itu bagaikan obat ya. Walaupun pahit, nggak enak, tapi manfaatnya banyak. Oke, evaluasi. Pertama di sini ada menurut One and Brown dalam Syaiful Bahri, Jamarah dan Aswazen 2002 halaman 57. Evaluasi adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu, ya kan? Evaluasi hasil belajar peserta didik berarti kegiatan menilai proses dan hasil belajar siswa yang baik berupa kegiatan kurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Jadi evaluasi itu ada macam-macamnya. Pertama ada evaluasi bagi peserta didik dan juga evaluasi hasil belajar. Kalau pengen bentuk nyata dari evaluasi hasil belajar yaitu rapot. Kita di situ bisa melihat hasil belajar dari siswa dari situ semuanya. Oke? Sudah paham kan maksud dari evaluasi apa? Evaluasi intinya adalah untuk menentukan nilai dari sesuatu serta masukan-masukan, enggak cuman kita ngejudge aja gitu ya. Harus evaluasi harus ada masukan-masukan. Kemudian ada di sini ada tujuan umum dan tujuan khusus dari evaluasi ya. Tujuan umum dari evaluasi peserta didik adalah pertama, tujuan umumnya mengumpulkan data-data dan bukti taraf kemajuan peserta didik dalam mencapai tujuan yang diharapkan.
Kemudian memungkinkan pendidik atau guru menilai keaktifan pengalaman yang dapat. Jadi dalam tujuan umum evaluasi itu ada menentukan keaktifan seorang murid ya. Terus nilai metode mengajar yang digunakan. Nah ini, kalau ini evaluasi buat guru. Jadi sebagai kepala sekolah atau sebagai staf yang lebih tinggi daripada guru, kita berhak untuk mengevaluasi guru juga ya. Jangan hanya mengevaluasi murid. Karena kalau hanya mengevaluasi murid, kasihan muridnya, gurunya serampangan jadinya. Ntar takutnya ngasal, guru juga harus kita evaluasi, kita kasih motivasi serta kita kasih arahan. Kemudian di sini ada tujuan khusus dari evaluasi. Berbicara tentang tujuan khusus dari evaluasi, di sini ada merangsang kegiatan peserta didik. Jadi kalau dengan adanya evaluasi itu peserta didik akan lebih terngeh gitu loh dalam dirinya untuk lebih bersemangat dalam kegiatan-kegiatan belajar mengajar. Kemudian menemukan sebab-sebab kemajuan atau kegiatan belajar peserta didik. Jadi dalam evaluasi kita akan menemukan, oh ternyata si A ini belajarnya kurang semangat karena dia ada beberapa faktor, entah dari keluarga, entah dari ekonomi lah. Pokoknya dari evaluasi itu kita bisa tahu semuanya. Kemudian memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan dan bakat siswa yang bersangkutan. Nah dengan adanya evaluasi ini kita bisa tahu secara mendalam gimana sih sifat seorang siswa itu, gimana sih karakteristik siswa itu, nggak asal hanya masuk kelas ngajar terus nilai kecil kita marahin, nggak boleh begitu ya. Kita harus menelisik dulu terlebih dalam apa sih yang ada dalam siswa itu, kenapa sih dia bisa begitu. Oke. Selanjutnya yang terakhir di sini untuk memperbaiki mutu pembelajaran, cara belajar dan metode belajar. Yaitu dengan kita melakukan evaluasi kita akan tahu kekurangan kita di mana, kekurangan guru di mana, kekurangan siswa di mana. Oke. Nah, di sini saya sudah buatkan kesimpulan. Jadi kesimpulannya dari yang tadi awal panjang kita omongkan tentang fungsi organisasi dan evaluasi. Di sini saya ulangi lagi, pengorganisasian adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui orang-orang di bawah pengarahan manajer. Manajer di sini bisa diartikan kepala sekolah atau staf apa gitu ya, untuk tujuan bersama. Pengorganisasian adalah suatu kerjasama yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan menurut Ensiklopedia Jakarta 1990. Oke, cukup sekian ya, itu adalah materi yang saya bawa tentang manajemen pendidikan, pengorganisasian, fungsi pengorganisasian, dan fungsi evaluasi pembelajaran. Jadi kalau seandainya organisasi tidak ada di sekolah, tidak ada evaluasi di sekolah, maka sekolah itu ya akan nge-stuck tuh istilahnya, tidak akan bertambah, tidak akan mutunya, tidak akan naik. Jadi dia akan begitu saja. Oke, cukup sekian pembawaan saya tentang materi pengorganisasian ini. Jikalau kurang saya mohon maaf. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.